Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa nahwu indi dirhamun wali watar, multazamun fihi taqaddumul khabar. Kadza idza 'ada 'alaihi mudmaru mimma bihi 'anhu mubinan yukhbaru. Kadza idza yastawjibu at-tasdira ka'aina man 'alimtahu nasira. Wa khabarul mahsuri qaddim abada kama lana illa ittiba'u ahmada. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Ibn Malikin, beliau kembali mengutip ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu dari bait yang ke-132 sampai ke bait yang ke-135. Di mana keempat bait ini itu masih berada dalam pembahasan alif tidak. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam Alfiyah beliau, wa nahwu indi dirhamun wali watar. Dan pada contoh, yaitu indi dirhamun, saya memiliki 1 dirham, ini merupakan contoh jumlah yang khobarnya berupa dzaraf dan mubtada'nya berupa isim nakirah. Kemudian contoh berikutnya li watarun. Saya memiliki 1 keperluan. Maka ini merupakan salah satu contoh jumlah yang memiliki khobar jar majrur dan mubtada'nya itu isim nakirah. Maka untuk 2 jenis jumlah ini, yaitu jumlah yang khobarnya atau mubtada'nya berupa isim nakirah, kemudian khobarnya itu dzaraf atau jar majrur, multazamun fihi taqaddumul khabar. Maka untuk yang seperti itu wajib didahulukan khobar daripada mubtada'nya. Kadza idza 'ada 'alaihi mudmaru mimma bihi anhu mubinan yukhbaru. Dan jika di sesuatu yang dikhabarkan itu, ya mudahnya mubtada', jika di dalam mubtada' itu terkandung ya di dalam mubtada' tersebut itu terkandung dhamir yang kembalinya itu kepada khobar. Ya, di dalam mubtada' terkandung dhamir yang kembalinya kepada khobar. Maka pada saat itu wajib juga mendahulukan khobar daripada mubtada'nya. Ya, ketika mubtada' mengandung dhamir yang kembalinya kepada khobar. Kemudian kadza idza yastawjibut tasdira. Demikian juga wajib untuk mendahulukan khobar jika lafadz khobar tersebut itu adalah lafadz yang wajib diletakkan di awal kalimat, di awal jumlah. Pada pembahasan sebelumnya juga ada bahwa ada lafadz-lafadz yang dia itu memiliki hak sodaroh. Haknya itu ada di permulaan kalam, di permulaan jumlah. Maka ketika khobar itu juga berupa lafadz yang haknya itu ada di awal jumlah, itu khobar wajib diletakkan di awal atau didahulukan. Contohnya apa? Ka'aina man alimtahu nasira. Ka'aina man alimtahu nasira. Di mana seseorang yang engkau mengetahuinya sebagai penolong. Maka di sini kita mengetahui bahwa aina itu adalah isim istifham. Isim istifham yang dia itu kedudukannya sebagai khobar. Maka aina ini wajib diletakkan di awal kalimat, di awal jumlah.
Ya, karena aina ini sebagai isim istifham itu haknya berada di awal jumlah. Wa khabarul mahsuri qaddim abada, dan juga wajib untuk mendahulukan khobar ketika lafadz khobar tersebut itu dilakukan hasr di dalamnya. Ya, ini berarti kebalikan dari pembahasan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu mubtada dikhususkan kepada khobar, kalau di sini khobar justru yang dikhususkan kepada mubtada. Maka untuk yang seperti ini qaddim abada, ya, dahulukanlah khobar selamanya. Contohnya apa? Kama lana illa tiba'u Ahmada. Ya, contohnya ya tidak ada bagi kita melainkan mengikuti Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita mengetahui bahwa lafadz lana di sini itu adalah khobarnya. Khobar yang dikhususkan kepada lafadz mubtada. Berarti di sini maqsur alaihinya, ya, maqsur alaihinya itu adalah ittiba'u yang terletak setelah illa. Maka karena di sini lafadz maqsur alaihinya itu berupa mubtada, maka lafadz khobar yaitu lana itu wajib didahulukan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk subbab ini atau untuk keempat bait ini, yaitu taqdimul khabari wujuban. Ya, wajibnya mendahulukan khobar. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan, dzakara fi hadhil abyati al-halata tsalitsata. Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan dalam bait-bait ini, keempat bait ini, yaitu keadaan yang ketiga. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya itu keadaan yang kedua, namun saya keliru menerjemahkannya menjadi keadaan ketiga. Ya, keadaan ketiga yang sebenarnya yang di sini. Apa itu? Wahiyya wujubu taqdimil khabari 'alal mubtada'i. Yaitu wajibnya mendahulukan khabar dari mubtada. Wa dzalika fi arba'ati mawadhi'a. Dan itu yaitu wajibnya mendahulukan khabar dari mubtada itu ada pada 4 tempat atau 4 keadaan. Al-awwalu, keadaan yang pertama, an yakunal mubtada'u nakiratan, yaitu ketika lafadz mubtada'nya itu berupa isim nakirah. Laisa laha musawwighun illa taqaddumul khabari. Dan dalam jumlah tersebut itu tidak ada musawwigh yang lain. Ya, tidak ada sesuatu yang memperbolehkan isim nakirah itu menjadi mubtada, melainkan didahulukannya khobar. Kita mengetahui bahwa salah satu musawwigh atau salah satu yang memperbolehkan suatu lafadz isim nakirah itu dapat menjadi mubtada, itu ketika khobarnya didahulukan, kemudian isimnya itu adalah mubtada'nya berupa isim nakirah. Namun khobarnya berupa apa? Wa huwa dzarfun au jarrun wa majrurun. Dan ketika khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur. Ya, jadi mubtada'nya isim nakirah, kemudian khobarnya dzaraf atau jar majrur. Dan tidak ada musawwigh yang lain melainkan taqaddumul khabar ini, didahulukannya khabar. Fal awwalu, maka contoh yang pertama, yaitu contoh yang dzaraf, nahwu ba'da dhayqi farajun.
setelah kesempitan itu ada kelapangan. Ya, ada keluangan atau ada kemudahan. Maka kita melihat bahwa di sini lafadz farajun itu isim nakirah yang menjadi mubtada. Kemudian tidak ada musawwigh yang lain yang ada di situ, melainkan pendahuluan khobar, karena khobarnya berupa dzaraf, yaitu ba'dad dhaiqi. Maka di sini wajib didahulukan khobar dari mubtada'nya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat ke-35, Waladaina mazid. Dan pada sisi kami ada tambahannya. Maka kita dapat melihat pada ayat Al-Quran yang mulia ini bahwa mazidun itu isim nakirah. Kemudian khobarnya berupa dzaraf yaitu ladaina. Maka di sini karena tidak ada musawwigh yang lain, maka khobar itu wajib didahulukan. Wathani, dan contoh yang kedua berarti contoh yang jar majrur. Nahwu contohnya itu adalah fil ijazi balaghatun. Fil ijazi balaghatun. Di dalam peringkasan itu ada balaghah. Ya, atau di dalam ringkasnya kalimat itu terdapat sesuatu yang baligh, ya, sesuatu yang sampai, sesuatu yang mudah untuk sampai. Ini pembahasan ilmu balaghah karena ada konteksnya. Terkadang kalimat yang fasih, kalimat yang baik, itu dalam konteks tertentu itu lebih baik jika disampaikan panjang misalnya. Panjang lebar. Namun dalam konteks yang lain, justru yang fasih, yang lebih mengena, itu adalah ketika disampaikan secara ringkas. Itu maksud dari fil ijazi balaghatun. Maka di sini balaghatun itu isim nakirah yang menjadi mubtada. Dan khobarnya adalah jar majrur fil ijazi. Dan karena tidak ada musawwigh yang lain, maka khobar fil ijazi wajib didahulukan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-38, yaitu likulli ajalin kitab. Yaitu bagi tiap-tiap masa itu ada kitabnya. Maka kita melihat di sini lafadz kitabun itu mubtada berupa isim nakirah. Kemudian khobarnya itu adalah jar majrur, ya, likulli ajalin, ya, bersama mudhaf ilaihinya. Maka di sini karena tidak ada musawwigh yang lain juga, maka lafadz jar majrur itu wajib didahulukan. Kemudian wa innama wajaba taqdimul khabari huna. Ya, dan sesungguhnya ya di sini itu wajib didahulukan khabar dalam contoh-contoh ini. Mengapa? Li'annahu law ukhira latawahhamas sami'u annahu sifatun la khabarun. Mengapa di sini wajib didahulukan khobar? Karena kalau khobar itu diakhirkan, maka pendengar itu bisa keliru memahaminya. Ya, bisa salah dalam memahaminya bahwa khobar tersebut atau bahwa lafadz jar majrur atau lafadz dzaraf tersebut itu adalah sifat, bukan khobar. Ya, contohnya apa? Tadi farajun ba'dad dhaiqi. Ya, farajun ba'dad dhaiqi. Berarti mubtada'nya didahulukan. Maka kalau seperti ini, karena farajun itu isim nakirah, maka syibhul jumlah yang datang setelahnya, itu ba'dad dhaiqi, itu dikhawatirkan di i'rab sebagai sifat. Sifat dari farajun. Bukan sebagai khobar dari farajun.
Karena terdapat kemungkinan seperti itu, maka untuk menghilangkan kerancuan, itu khobar wajib didahulukan. Ya, mengapa? Li'annan nakirota ahwaju ila sifati minha ilal khobari. Karena lafadz isim nakiroh itu lebih memerlukan kepada sifat daripada keperluannya kepada khobar. Ya, jadi isim nakiroh itu lebih membutuhkan sifat daripada kebutuhannya terhadap khobar. Karena itu wajib didahulukan supaya tidak terjadi kesamaran. Wala baqiya yantadhirul khobaro. Maka misalnya saya katakan farajun ba'dad doiqi, maka pendengar itu akan tetap menunggu khobarnya mana. Karena ba'dad doiqi tadi itu dikira sifat bagi farajun. Kemudian beliau melanjutkan, fa in kana lin nakirati musawwighun lam yajib taqdimal khabari, atau maaf, fa in kana lin nakirati musawwighun lam yujib taqdimal khabari. Jika di dalam isim nakirah yang menjadi mubtada tadi itu terdapat musawwigh, berarti ada musawwigh yang lain yang tidak mewajibkan pendahuluan khobar. Kalau tadi kan kasusnya tidak ada musawwigh yang lain melainkan hanya didahulukannya khobar. Namun jika ada musawwigh yang lain sehingga konsekuensinya tidak mewajibkan didahulukannya khobar, bal yajuzut taqdimu wat ta'khiru, ya, bahkan diperbolehkan khobarnya itu didahulukan atau diakhirkan. Contohnya apa? Nahwu rajulun alimun indi. Rajulun alimun indi. Seorang laki-laki yang berilmu ada di sisiku. Maka di sini lafadz mubtada'nya adalah rajulun. Rajulun isim nakirah. Namun di sini ada musawwigh yang lain, yaitu disifati dengan alimun. Disifati dengan alimun. Maka walaupun khobarnya berupa dzaraf yaitu indi, itu di sini khobarnya tidak wajib didahulukan. Mengapa? Karena lafadz rajulun itu disifati dengan alimun. Ada musawwigh yang lain. Kemudian bisa juga dibalik, wa indi rajulun alimun. Di sisiku terdapat seorang laki-laki yang berilmu. Karena tadi adanya musawwigh yang lain yang menyifati lafadz rajulun, yaitu alimun. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-2. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ajalum musamman indah. Dan suatu ajal yang ada pada sisinya, yaitu Allah sendirilah yang mengetahuinya. Maka di sini kita melihat mubtada'nya adalah lafadz ajalun. Namun lafadz ajalun ini disifati dengan lafadz musamman, sehingga sudah ada musawwigh yang lain yang mengizinkan ajalun itu menjadi mubtada'. Ya, sehingga kalau misalnya dikatakan, ya bukan dalam ayat Al-Qur'an, ajalun musamman indahu, itu bisa juga dikatakan indahu ajalun musamman. Maka fadh-dzarfu khabarun la sifatun. Dalam hal ini dzaraf misalnya indi, ya, atau indahu itu adalah khabar, bukan sifat. Li'annan nakirata lamma wusifat bima ba'daha, karena isim nakirah contohnya rajulun itu ketika disifati dengan kata setelahnya
yaitu lafadz alimun, da'ufa talabuha lidh-dzarfi, maka menjadi lemah kebutuhannya terhadap dzaraf karena dia sudah disifati. Atau kalau lebih lengkapnya, da'ufa talabuha lidh-dzarfi ala an yakuna sifatan tsaniyatan. Maka menjadi lemah kebutuhannya, kebutuhan isim nakirah terhadap dzaraf, sehingga dia itu memerlukan dzaraf tersebut menjadi sifat yang kedua. Karena dia sudah disifati dengan lafadz alimun. Fakana adz-dzahiru annahu khabarun la sifatun. Maka jadilah secara zahir, itu lafadz indi itu menjadi khabar, bukan menjadi sifat. Ats-tsani, yang kedua, an yakuna fil mubtada'i dhamirun ya'udu ala ba'dil khabari. Yaitu di dalam mubtada, lafadz mubtada, itu terkandung dhamir yang kembali kepada sebagian dari khabar. Nahwu, contohnya, limajalisil ilmi ruwaduha. Bagi majelis-majelis ilmu itu terdapat pelopor-pelopornya. Maka kita melihat mubtada'nya itu adalah ruwaduha. Namun di dalam ruwaduha itu terkandung dhamir ha. Yang ha itu kembalinya kemana? Ke majalisi. Ya, ke majalisi. Sehingga itu kembali kepada sebagian dari khobar, yaitu lafadz majalisi. Pada saat ini, ya pada contoh seperti ini, maka lafadz khobar, yaitu limajalisil ilmi, itu wajib didahulukan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-24, Am ala qulubin aqfaluha. Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah ya hati mereka itu terkunci. Maka perhatikan di sini khobarnya itu adalah jar majrur ala qulubin. Sedangkan mubtada'nya itu adalah aqfaluha. Aqfaluha. Maka kita melihat aqfaluha dalam mubtada'nya itu ada dhamir ha. Di mana dhamir ha tersebut itu kembalinya kepada qulubin. Ya, dia kembali kepada sebagian dari khobarnya. Maka pada saat contoh-contoh seperti ini itu wajib didahulukan khobar. Wa innama wajaba taqdimul khobari. Dan sesungguhnya dalam kondisi seperti ini itu wajib didahulukan khobar. Mengapa? Li'annahu law ukhira la'adat dhamiri, li'annahu law ukhira la'adat dhamiru ala mutaakhirin lafdhan wa rutbatan. Karena kalau misalnya diakhirkan, artinya khobarnya itu diakhirkan, maka dhamir yang terkandung dalam mubtada' tersebut itu akan kembali kepada sesuatu yang datang setelahnya, baik secara lafadz dan juga secara martabat, secara tingkatan. Ya, kita melihat di sini misalnya saya katakan ruwaduha limajalisil ilmi. Ruwaduha limajalisil ilmi. Maka dhamir ha yang ada pada ruwaduha itu kembalinya kepada majalisi. Ya, yang secara lafadz itu datang setelahnya. Kemudian secara martabat yang namanya khobar itu memang datangnya setelah mubtada'. Berarti dhamir tersebut, dhamir ha ini yang ada pada contoh ruwaduha limajalisil ilmi itu kembali kepada sesuatu yang datang akhir, baik secara lafadz maupun secara tingkatan, secara martabah, ya, secara rutbah. Ya, wa huwa mamnu'un huna. Maka yang seperti itu
Ya, tidak boleh di sini. Ya, sehingga tidak boleh dikatakan ruwaduha li majalisil ilmi. Karena dhamir ha kembali kepada sesuatu yang datang setelahnya, baik secara lafadz maupun secara tingkatan. Ats-tsalitsu, keadaan yang ketiga, yang mewajibkan untuk didahulukannya khobar dari mubtada itu adalah an yakunal khobaru lahu sadrul kalami fi jumlatihi. Yaitu ketika lafadz khobar itu memiliki hak sadrul kalam di dalam jumlahnya. Artinya lafadz khobar tersebut itu haknya itu berada di awal jumlah, di awal kalimat. Wa mimma lahus sadaratu asma'ul istifhami. Ya, wa mimma lahus sadaratu asma'ul istifhami. Dan di antara lafadz yang memiliki hak sadarah, yaitu hak untuk diletakkan di awal jumlah, itu adalah isim-isim istifham. Nahwu, contohnya, matas safaru, ya, matas safaru, kapan perjalanannya? Ya, maka mata di sini itu jawabannya nanti pasti berupa khobar. Ya, misalnya as-safaru, kapan, begitu. Ya. Dan mata ini isim istifham, sehingga dia itu haknya itu diletakkan di awal jumlah. Ya, tidak boleh dikatakan as-safaru mata, ya, tidak. Haknya itu berada di awal jumlah. Ya, demikian juga contohnya qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-27, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aina syurakaiya, di mana sekutu-sekutuku tersebut. Maka kita melihat bahwa aina di sini itu adalah isim istifham. Dan jawabannya itu karena berupa khobar, maka aina ini itu juga kedudukannya sebagai khobar. Maka di sini karena dia haknya berada di awal jumlah, maka khobar itu wajib didahulukan. Yang ini cukup jelas. Kemudian ar-rabi'u, keadaan yang keempat di mana wajib didahulukan khobar dari mubtada'nya, yaitu an yakunal khobaru mahsuron fil mubtada'i. Yaitu ketika lafadz khobar itu mahsur, ya, dibatasi, dikhususkan kepada lafadz mubtada'. Artinya di sini maqsur alaihinya, ya, maqsur alaihinya itu adalah lafadz mubtada'. Ya, lafadz khobar itu dikhususkan atau dimaknai hanya itu kepada mubtada'nya. Bi innama au bi illa, baik dengan lafadz innama atau lafadz illa. Ini sebagaimana pembahasan sebelumnya, hanya dibalik. Kalau sebelumnya lafadz mubtada' itu dikhususkan kepada khobar. Kalau di sini lafadz khobarlah yang dikhususkan kepada mubtada'. Nahwu, contohnya, innamal qaidu khalidun. Innamal qaidu khalidun. Sesungguhnya yang menjadi pemimpin itu hanyalah Khalid. Artinya apa? Sifat kepemimpinan itu dikhususkan, ya, yang memiliki hanyalah Khalid. Atau kita melihat catatan kaki terkait hal ini. Di catatan kaki ini ya terdapat penjelasan mengenai tadi innamal qaidu Khalidun. Yaitu fi hadzal mithali qasru sifatil qiyadati ala Khalidin. Dalam contoh ini, yaitu contoh innamal qaidu Khalidun, itu terdapat pembatasan sifat kepemimpinan kepada Khalid. Jadi sifat qiyadah kepemimpinan tersebut itu dibatasi, hanya dimiliki oleh Khalid. Wa annaha la yattasifu biha ghairuhu.
Dan sesungguhnya sifat qiyadah tersebut, sifat tersebut tidak dimiliki oleh yang selainnya. Selain Khalid. Artinya, tidak disifati dengan kepemimpinan selain Khalid. Bisa jadi orang lain memiliki kepemimpinan, namun tidak sampai tahap yang dimiliki oleh Khalid. Fal mahkumu alaihi fil mithali huwa Khalidun. Maka mahkum alaihinya di dalam contoh ini itu adalah Khalid. Wa huwal mubtada'ul mutaakhiru. Dan Khalid itu adalah mubtada' yang diakhirkan. Ya, mahkum alaihinya, ya musnad ilaihinya itu adalah mubtada'nya Khalid. Wal mahkumu bihi wa huwa sifatul qiyadati. Dan mahkum bihinya, musnadnya dalam contoh ini itu adalah sifat kepemimpinan. Hiyal khobarul mutaqaddimu. Dan itu adalah khobar yang diawalkan. Walamma kanal mubtada'u maqsuran alaihi wajaba ta'khiruhu. Dan ketika mubtada' itu menjadi maqsur alaihinya. Ini salah satu unsur pada qasr, uslub qasr, bahwa kalau qasrnya itu menggunakan innama, itu maqsur alaihinya itu wajib didatangkan di akhir. Tidak boleh didahulukan. Maka konsekuensinya, khobarlah yang wajib didahulukan. Karena di sini maqsur alaihinya itu adalah mubtada'. Kita kembali ke atas. Kemudian, contoh yang menggunakan illa, yaitu wamal hadi illallahu. Wamal hadi illallahu. Tidak ada yang maha memberikan petunjuk melainkan Allah. Maka di sini lafadz al-hadi itu dikhususkan hanya kepada maqsur alaihinya, yaitu lafdzul jalalah Allah. Karena kalau misalnya uslub qasr itu menggunakan illa, maka maqsur alaihinya itu yang datang setelah illa. Maka di sini karena lafadz al-hadi itu adalah khobar dan lafdzul jalalah Allah itu mubtada'nya, maka khobar wajib didahulukan. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-12, yaitu fa innama 'ala rasulinal balaghul mubin. Fa innama 'ala rasulinal balaghul mubin. Ya, jadi fa innama 'ala rasulinal balaghul mubin, sesungguhnya kewajiban rasul kami itu hanyalah menyampaikan amanat dengan terang. Maka di sini digunakan uslub yang innama, ya innama. Kemudian ala rasulina itu adalah jar majrur yang menjadi khobarnya. Nah, di sini lafadz ala rasulina itu dikhususkan yaitu kepada lafadz al-balaghul mubinu. Dan al-balaghu di sini itu sebagai mubtada'. Dan kita mengetahui bahwa maqsur alaihinya untuk uslub yang menggunakan innama, uslub qasr yang menggunakan innama, itu yang datang belakangan yaitu al-balaghu. Sehingga di sini khobar yaitu ala rasulina jar majrur itu wajib didahulukan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-99, yaitu ma'alar rasuli illal balagh. Ma'alar rasuli illal balagh. Ya, kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan. Maka di sini kita melihat bahwa khobar yaitu jar majrur alar rasuli itu dikhususkan kepada lafadz al-balaghu. Karena maqsur alaihinya untuk uslub yang menggunakan illa itu adalah yang datang setelah illa. Dalam hal ini adalah lafadz al-balaghu. Sehingga
Karena al-balaghu sebagai mubtada dan ala rasuli sebagai khobar, maka ala rasuli itu wajib didahulukan. Fala yajuzu taqdimul mubtada'i wa ta'khirul khabari. Maka di sini tidak diperbolehkan untuk mendahulukan mubtada dan juga mengakhirkan khobar. Mengapa? Li'alla yakhtallal hasrul matlubu wa yakhtaliful muradu. Ya, li'alla yakhtallal hasru al-matlubu wa yakhtaliful muradu. Supaya tidak rusak hasr yang dituntut dalam contoh-contoh ini, ya, karena uslub hasr, uslub qasr itu sudah memiliki unsur sehingga membawa makna hanya, ya, membawa pengkhususan. Kalau misalnya sampai dibalik, nanti maksur alaihinya akan berubah. Ya, maksur alaihinya karena letaknya sudah ditetapkan dalam uslub tersebut. Maka nanti akan rusak hasr yang dituntut dan juga akan yakhtaliful muradu, akan berbeda maksudnya. Wa ila hadhil mawadhi'il arba'ati asyara biqaulihi wa nahwu indi dirhamun ila akhirih. Dan kepada 4 keadaan ini, yaitu 4 keadaan di mana wajib didahulukan khobar, itu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan dengan ucapan beliau, wa nahwu indi dirhamun, sampai akhir. Ai iltazim taqdimal khobari fi kulli mithalin. Ja'a fihil mubtada'u nakiratan, wala musawwighun laha illa taqaddumul khobari. Ya, iltazim taqdimal khobari. Ya, wajibkanlah didahulukannya khobar. Fi kulli mithalin, pada setiap contoh yang datang pada bait tersebut. Yaitu ja'a fihil mubtada'u nakiratan, yaitu yang di dalam contoh itu mubtada datang dalam bentuk nakirah, wala musawwighun laha illa taqaddumul khabari. Dan tidak ada musawwigh yang datang pada contoh tersebut, melainkan hanya didahulukannya khobar. Ya. Wal wataru, dan watar yang ada pada bait itu maksudnya adalah al-gharadu wal hajatu, yaitu tujuan dan keperluan. Wa kadza yultazamu taqaddumul khabari idza 'ada 'alaihi. Dan demikian juga diwajibkan didahulukannya khobar jika ada yang kembali kepada khobar. Ya, jika ada yang kembali kepada khobar. Atau ai ala ba'dil khobari. Yaitu, yang kembali itu adalah kembali kepada sesuatu atau sebagian dari khobar. Apa yang ada alaihi itu adalah domirun. Ya, yaitu ala ba'dil khobari domirun. Ada domir yang kembali, domir yang ada pada mubtada, yang kembali kepada sebagian dari khobar. Mimma bihi, maksud dari mimma bihi, ay minal mubtada illadhi yukhbaru bihi, yaitu domir tersebut terkandung pada mubtada yang dikhabarkan. Yang mudahnya mubtada yang memiliki khobar, di dalamnya itu terdapat domir yang kembali kepada khobar. Anhu, ya anhu yang ada pada bait, ay anil mubtada'i. Maksudnya adalah dari mubtada. Hala kaunil khobari mufassiron hadat domirol aida alaihi. Dalam keadaan, dalam kondisi khobar tersebut, itu menafsirkan domir yang kembali kepada khobar tersebut. Wa kadza yultazamu taqaddumul khobari idza kana yalzamu tasdiruhu fil kalami. Demikian juga wajib didahulukan khobar ketika wajib mendahulukan lafadz khobar tersebut
di dalam kalam. Mudahnya ketika lafadz khobar tersebut, itu haknya itu adalah sodaroh. Haknya itu adalah berada di awal jumlah, seperti tadi isim istifham. Maka dia wajib didahulukan. Nahwu contohnya, aina man alimtahu nasira. Mana orang yang engkau ketahui atau seseorang yang engkau ketahui sebagai penolong. Fa aina, maka lafadz aina ismu istifhamin khabarun muqaddamun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Maka aina adalah isim istifham khabar yang didahulukan yang mabni dengan fathah yang menempati kedudukan rafa'. Kemudian waman ismun mausulun mabniyun 'alas sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un muakhkharun. Dan man adalah isim mausul yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan rafa'nya mubtada' yang diakhirkan. Wa kadza yajibu taqdimu khabaril mahsuri fihi. Dan demikian juga wajib untuk mendahulukan khobar yang dia itu terdapat qasr di dalamnya. Yang mudahnya khobar itu dikhususkan kepada mubtada'. Ai khabarul mubtada'il ladzi waqa'a fihil hasru. Atau maksudnya yaitu khobar, ya khobar mubtada' yang di dalamnya, di dalam khobar tersebut terjadi hasr. Mithlu contohnya malana illatiba'u Ahmada. Ya, tidaklah bagi kami melainkan mengikuti Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falana khabarun muqaddamun. Maka lafadz lana adalah khabar yang didahulukan. Wattiba'u Ahmada mubtada'un muakhkharun. Dan lafadz ittiba'u atau ittiba'u Ahmada itu adalah mubtada' yang diakhirkan. Wa mudhafun ilaihi. Lafadz Ahmada itu adalah mudhaf ilaihi. Dan seharusnya tanpa alif. Kemudian wal alifu fi Ahmada lil itlaqi. Namun ditambahkan alif itu untuk itlaq, ya, untuk menyamakan akhiran atau menyesuaikan rima. Karena menyamakan dengan sebelumnya yaitu qaddim abada. Kemudian kita lanjutkan. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man 'indakuma. Wa fi jawabi kaifa Zaidun qultanif fazaidun istughniya anhu idh 'urif. Di sini kembali Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-136 dan bait yang ke-137. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam Alfiyah beliau, wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama. Dan menghapus, ya, atau membuang yang sudah diketahui, dalam hal ini itu bisa mubtada' atau bisa khobar. Jadi penghapusan mubtada' dan khobar yang sudah diketahui itu diperbolehkan. Kama taqulu, sebagaimana engkau katakan Zaidun. Ya, sebagaimana jawabanmu Zaidun. Ketika engkau ditanyakan ba'da man 'indakuma. Ya, man 'indakuma. Siapa yang ada di sisi kalian berdua? Ya, kalau misalnya kita ditanya man 'indakuma, ya, kita menjawab Zaidun saja sudah boleh. Padahal asalnya Zaidun 'indana. Ya, man 'indakuma Zaidun 'indana. Tetapi di sini khobarnya dihapus. Khobar 'indananya dihapus itu boleh karena sudah diketahui maksudnya. Kemudian wa fi jawabi kaifa Zaidun qultanif. Ya. Kemudian dan juga pada jawaban pertanyaan kaifa Zaidun. Ya, bagaimana
keadaan Zaid. Qul danif, maka cukup katakan danifun. Ya, bagaimana keadaan Zaid? Ya, katakanlah danifun. Ya, misalnya merana. Fa Zaidun ustughniya anhu. Maka di sini lafadz Zaid itu sudah dicukupkan, artinya tidak perlu disebutkan. Idh urif, jika diketahui. Karena apa? Misalnya kaifa Zaidun, ya seharusnya jawabannya Zaidun danifun. Ya, kaifa Zaidun danifun. Kalau yang tadi itu yang dihapus adalah khobarnya, nah di sini yang dihapus adalah mubtada'nya. Asalnya Zaidun danifun. Tetapi karena sudah diketahui, maka diperbolehkan dihapus mubtada'nya, yaitu menjadi dijawab danifun saja. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan judul untuk dua bait ini, yaitu hadful mubtada'i awil khabari jawazan. Bolehnya menghapus mubtada atau khabar. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan untuk dua bait ini. Yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabari idza dalla 'alaihi dalilun. Boleh dihapus atau dibuang masing-masing dari mubtada dan juga khabar jika ada suatu petunjuk yang menunjukkan apa yang dihapus tersebut. Walam yata'atsaril ma'na bihadfihi. Kemudian syarat berikutnya, bahwa dengan penghapusan tersebut itu sama sekali tidak memberi pengaruh terhadap maknanya. Contohnya tadi kaifa Zaidun, jawab danifun. Ya, ada mubtada yang dihapus, namun pertama itu sudah diketahui ya dari pertanyaan. Kedua, maknanya tidak terpengaruh, ya tetap dipahami. Famithalu hadfil khabari, contoh penghapusan khabar, pembuangan khabar, an yuqala, yaitu dikatakan man indaka. Siapa yang bersamamu? Fataqulu Khalidun, maka engkau jawab Khalidun. At-taqdiru, takdirnya Khalidun indi. Khalid bersamaku. Tetapi di sini khabar indinya dihapus karena sudah diketahui ya, dan juga tidak akan merusak makna. Wa min hadfil khabari qauluhu ta'ala. Dan di antara bentuk penghapusan khabar itu adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'du ayat ke-35. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Matsalul jannatil lati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar." Kemudian ukuluha da'imu wa dhilluha. Ya, ukuluha da'imu wa dhilluha. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu ya seperti taman yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kemudian buahnya tak henti-henti, ya sedangkan naungannya hanya sampai di situ, wa dhilluha. Nah, di sini terdapat penghapusan khobar. Seharusnya ukuluha daimun wa dhilluha daimun. Ya, ai wa dhilluha daimun. Ya, buah-buahannya tak henti-henti, sedangkan naungannya juga tak henti-henti. Namun di sini boleh dihapus karena sudah dipahami dari kalimat sebelumnya dan juga tidak merusak makna. Kemudian wa amma hadful mubtada'i fayakthuru fi jawabil istifhami. Dan adapun penghapusan mubtada itu banyak terdapat pada jawaban dari istifham, ya, jawaban dari pertanyaan. Nahwu contohnya kaifal halu. Ya, bagaimana keadaan atau bagaimana kabar? Apa kabar? Fayuqalu, maka dijawab hasanun. Ya, kabar baik. Ya, kabar saya baik misalnya atau kabar baik. Apa kabar? Baik misalnya. Padahal di situ ada yang dihapus at-taqdiru al-halu hasanun. Al-halu hasanun.
Kabar baik. Tetapi al-halu itu boleh dihapus karena pertama sudah diketahui dari pertanyaan, kedua tidak merusak makna. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Humazah ayat ke-5 dan 6, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah." Dan apakah engkau mengetahui apakah neraka hutamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Ini i'rabnya. Ma mubtada'un. Ma yang ada pada wa ma adraka mal hutamah itu mubtada', wa adra fi'lun madin. Dan lafadz adra adalah fi'il madhi. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang boleh istitarnya, boleh disembunyikan. Taqdiruhu huwa, yang takdirnya adalah huwa. Wal kafu maf'ulun awwalun. Dan kaf yang ada pada adraka itu adalah maf'ul pertama. Kemudian ma yang datang setelahnya, wa ma mubtada'un. Ma yang datang setelahnya mubtada'. Wal hutamatu khobarun. Dan al hutamatu adalah khobarun. Wal jumlatu fi mahalli nasbin al maf'ulu tsani li adra. Dan jumlah mal hutamatu itu menempati kedudukan nasab menjadi maf'ul yang kedua untuk fi'il adra. Wa jumlatu adra khobarul mubtada'i ma. Dan jumlah adra itu adalah khobar bagi mubtada', khobar mubtada' bagi mubtada' yaitu ma yang pertama. Kita kembali ke atas. Nah, di sini wa ma adraka mal hutamah. Kemudian jawabannya langsung narullahil muqadah. Ya, di situ ada mubtada' yang dihapus. Ai hiya narullahi. Ya, asalnya hiya narullahi. Tetapi karena sudah diketahui dan tidak merusak makna, maka boleh dihapus. Kemudian wa ba'da fa'il jazai. Wa ba'da fa'il jazai. Dan bolehnya penghapusan mubtada' itu banyak terdapat juga setelah fa jaza. Ya, fa jaza. Ya, fa yang menunjukkan akan balasan. Yang datang setelahnya itu merupakan balasannya. Nahwu contohnya, man akhlasa fi amalihi falinafsihi. Barang siapa yang tulus, ikhlas dalam beramal, maka bagi dirinya. Ya, fa-nya di sini adalah fa jaza. Tapi di sini ada mubtada' yang dihapus. Ya, tiba-tiba jar majrur, berarti itu adalah khobarnya. Maka apa yang dihapus? Ai fa ikhlasuhu li nafsihi. Man akhlasa fi amalihi fa ikhlasuhu li nafsihi. Barang siapa yang ikhlas dalam beramal, maka keikhlasannya itu bagi dirinya sendiri. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-104, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman absara fali nafsihi wa man 'amiya fa'alaiha." Faman absara fali nafsihi wa man 'amiya fa'alaiha. Maka barang siapa yang melihat kebenaran tersebut, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Atau penglihatannya itu bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa yang buta atau tidak melihat akan kebenaran itu, maka ya kebutaannya, kemudaratan itu akan kembali kepadanya. Maka di sini setelah fa jaza, itu ada mubtada' yang dihapus. Ya, ai fa ibsaruhu li nafsihi wa amahu 'alaiha. Maka takdirnya itu adalah faman absara
fa ibsaruhu li nafsihi wa man amiya faman amiya fa'amahu 'alaiha. Ya, faman absara fa ibsaruhu li nafsihi wa man amiya fa'amahu 'alaiha. Barang siapa yang melihat kebenaran, maka penglihatannya itu manfaatnya bagi dirinya. Dan barang siapa yang buta terhadap kebenaran, maka kebutaan tersebut itu akibatnya akan kembali kepadanya. Kemudian dihapusnya mubtada itu juga setelah ba'dal qaul, setelah lafat-lafat yang mengandung makna al-qaul, ya, seperti qala, qalu, yaqulu, dan lainnya, ya, ba'dal qauli, pokoknya setelah lafat yang bermakna qaul, ucapan. Maka di situ juga banyak dihapus mubtada. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat ke-5. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu asatirul awwalina iktatabaha. Ya, wa qalu asatirul awwalina iktatabaha. Dan mereka berkata, ya, dongengan-dongengan orang terdahulu yang diminta supaya dituliskan, ya, iktatabaha. Maka di sini ada qalu. Ya, qalu itu sesuatu yang bermakna qaul, ucapan. Maka ada mubtada yang dihapus, yaitu ai huwa asatirul awwalina. Ya, mubtada'nya dihapus karena sudah diketahui maknanya dan tidak merusak makna kalau misalnya dihapus. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa hadfu ma yu'lamu jaizun. Ya, dan dihapus atau dibuang, penghapusan atau pembuangan apa yang telah diketahui itu hukumnya boleh. Ai yajuzu hadfu ma yu'lamu min mubtada'in aw khabarin. Yaitu boleh menghapus atau membuang apa yang telah diketahui, baik berupa mubtada atau khabar. Tsumma matsala lahuma. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan contoh untuk dua hal tersebut, yaitu pembuangan mubtada atau pembuangan khabar. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.